Berarti ya memang manusia memang ada yang lembut, ada yang keras sudah. Akan tetapi Nabi SAW cenderung memilih pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW pun mengambil pendapatnya Abu Bakar. Dari 70 tawanan ini yang punya harta, maka silahkan keluarganya bisa menebus, ya, range-nya itu jaraknya antara 4.000 dirham sampai 1.000 dirham. Jadi tergantung harta yang dimiliki oleh keluarganya. 1.000 sampai berapa? 4.000. Untuk apa? Ya untuk pasukan kaum muslimin. Ya, untuk pembangunan di Madinah. 1.000 sampai 4.000 dirham. Terus Nabi SAW katakan yang bisa baca tulis. Ya, yang bisa baca tulis, kalian bisa dibebaskan tebusannya, kalian harus ngajari 1 orang 10 kaum muslimin baca dan tulis. Sampai bisa. Sampai bisa. Dan ada di antara mereka yang dibebaskan oleh Nabi SAW gak pakai tebusan. Mungkin karena miskin, sudah miskin, buta huruf pula. Ya. Inilah akhir kisah dari perang Badar. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Banyak sebenarnya. Tapi hari ini kita ambil 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, selain berikhtiar, jangan lupakan doa. Selain berikhtiar, jangan lupakan doa. Dari mana kita ambil ini? Rasulullah SAW kapan? Malamnya dan saat pertempuran. Malamnya beliau tahajud sampai subuh. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar besok kaum muslimin menang. Bahkan ketika berperang Nabi SAW pun angkat tangan berdoa kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Selain berikhtiar itu ngatur strategi. Jangan lupakan doa. Dan ini kaidah dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari kita. Usaha, bisnis, ikhtiar. Ya, pilih kira-kira dagangan yang bakalan apa? Laris. Ya. Jangan lupa doa. Gak cukup doa saja. Mau lagi musim hujan, dodolan si penting donga Ustaz. Ikhtiar dong. Ini lagi musim hujan. Gak cocok es, cocoknya cilok, apa jahe susu, ya. Yang kira ikhtiar, ada ikhtiarnya, ada doanya. Antum belum nikah, ya, ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Golet. Ustaz yang penting doa di masjid, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang golet sih kepriwe. Ya. Ikhtiarnya juga apa Ustaz? Jadi orang yang soleh. Jadi orang yang soleh. Pengen istri yang solehah, dianya enggak soleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku calon istri yang hafizah 30 juz. Yang kaya ya Allah, yang putih, yang cantik, yang banyak sekali kriterianya. Serampung donga, mas-mas jenengan sih wis pirang juz? Ya lumayan lah, kulhu falak nas. Ya Allah, jangan cuma doa, ikhtiar. Apa? Ikhtiar. Ikhtiar iya, doa iya. Ini berjalan bersama. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, perang dalam Islam adalah perang yang beretika serta bermartabat.
Apa tadi? Perang dalam Islam adalah perang yang beretika dan bermartabat. Dari mana kita ambil? Sebenarnya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Akan tapi kita lebih tekankan lagi. Kita ambil salah satunya dari sikap Nabi SAW kepada korban perang. Kepada korban perang. Apa sikap Nabi SAW kepada korban perang? Dikubur baik-baik. Tidak ada di antara korban perang di perang Badar itu yang oleh Nabi SAW dipotong-potong misalnya, dimutilasi, nggak ada. Ya. Karena dendam, ya tangan sing wingi nyekek, diiris-iris dirjini, nggak pernah Nabi SAW melakukan itu. Baik-baik sama Nabi SAW dikuburkan. Dan ini berlaku buat semuanya, muslim maupun non-muslim. Bahkan diceritakan, bukan hanya dalam peperangan. Dalam Sunan Ad-Daraqutni, dari seorang sahabat namanya Ya'la bin Murrah. Siapa? Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Safartu ma'a Rasulillah SAW ghaira marrah." Aku pernah bepergian dengan Nabi SAW bukan sekali dua kali, sering. Fama ra'aituhu yamurru bijifati insanin fayujawizu hatta ya'mura bidafniha. Dalam perjalanan, seandainya beliau menemui ada mayat, maka beliau tidak akan meninggalkan tempat itu kecuali setelah memerintahkan agar mayat itu dikubur. La yas'alu amuslimun huwa au kafir. Tanpa beliau bertanya ini muslim apa kafir. Ya takon kepriwe kok jawab malah. Ya maksudnya kan ketahuan dari pakaiannya. Ya. Ketahuan dari wajahnya. Inilah etika yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perang yang bermartabat. Padahal tadi barusan ketika perang, ini orang membabat tangan pasukan kaum muslimin, ada yang menyiksa. Akan tetapi begitu selesai peperangan, subhanallah, perasaan dengki, iri, hasad gak ada. Yang bermain adalah kemanusiaan. Walaupun ini musuh, akan tetapi ini jenazah atau mayat yang kalau dibiarkan nanti akan merugikan orang banyak. Maka jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Contoh misalnya, orang petani yang gerbek apa? Gerbek tikus. Biasanya diapain tikusnya? Kalau nggak dilempar ke jalan, dilempar kemana? Ke kali, nggak benar. Apa? Kenapa dilempar ke jalan? Untuk pelajaran buat tikus-tikus yang lain. Emang tikus bisa mengambil pelajaran? Ya. Ngapain dibuang ke tengah jalan? Bikin penyakit. Ya dibuang mengkali Ustadz. Mengkali gue gutul ngendi. Ya. Kalau kita buang ke kali, nanti bisa sampai kemana baunya minta ampun. Ya. Yang paling tepat adalah di kubur. Lumayan buat pupuk. Ya. Dan juga akan menghilangkan baunya. Perang dalam Islam itu bermartabat, beretika. Bukan hanya masalah jenazah. Yang ditawan pun Nabi SAW pesan kepada para sahabatnya ketika selesai menawan orang-orang itu di perjalanan maupun ketika sampai di Madinah. Nabi SAW pesan kepada para sahabatnya, sikapilah para tawanan ini dengan baik. Makanannya, pakaiannya, kalau luka dirawat. Mana etika ini dibandingkan dengan cara orang-orang kafir berperang? Coba di Guantanamo. Di mana? Guantanamo.
Banyak di sana kaum muslimin yang tertawan, terlepas dari bagaimana prosesnya dan apa pemikiran mereka. Akan tetapi lihat bagaimana para tawanan yang ditawan oleh orang-orang kafir tersebut dihinakan di sana. Gak dikasih baju, subhanallah. Gimana gak dikasih baju? Sama sekali. Ditumpuk-tumpuk, dikencingi, dipukul-pukul, disetrum. Inikah negara peradaban yang dibangga-banggakan? Islam jauh lebih beradab. Ajaran Islam jauh lebih beradab, lebih beretika. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini pelajaran yang keberapa? Yang kedua, perang dalam Islam adalah perang yang beretika dan bermartabat. Pelajaran yang ketiga, mewaspadai ujian harta. Apa? Mewaspadai ujian harta. Dari mana pelajaran yang kita ambil? Perselisihan kaum muslimin ketika menyikapi harta rampasan perang. Antum bisa bayangkan, mereka itu kan orang-orang yang keimanannya luar biasa. Mereka rela mengorbankan nyawa, bukan hanya harta, nyawa, keluarga mereka korbankan. Bahkan harta mereka korbankan. Ketika mereka hijrah, mereka korbankan itu semua. Tapi begitu ketemu dengan harta yang banyak, terjadilah perselisihan. Kalau seandainya mereka, para sahabat Nabi SAW mengalami kondisi seperti itu, maka kita yang keimanannya tidak ada seujung kuku pun para sahabat Nabi SAW harusnya lebih waspada. Jadi jangan merasa nyong wis ngaji ora doyan duit. Kabeh pada baik, nek ketemu duit matane dadi ijo jerek. Ya. Maka kita harus waspada. Ketika dapat amanah, kita awal-awal dakwah dengan penuh dengan kekurangan, ya urunan. Sekarang begitu berjalan dakwah, masya Allah, banyak orang-orang yang kemudian membantu dakwah ini, orang-orang yang memiliki keluasan rizki mendukung. Kita harus tetap istiqomah di atas jalan ini, jangan kemudian tergiur dengan harta, tidak amanah di dalam menangani harta, titipan dari kaum muslimin. Ya. Ada orang yang sukses menghadapi kemiskinan, akan tetapi begitu ketemu dengan harta dia gagal menghadapi ujian harta. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu. Maka ketika kita dihadapkan dengan harta, waspada. Oh berarti kalau gitu kita miskin aja Ustaz. Bukan. Akan tetapi waspada menghadapi ujian kemiskinan seperti kita waspada menghadapi ujian kekayaan. Bagaimana menghadapinya? Ikuti aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat ketika mereka mengikuti aturan Allah dan Rasulnya SAW menyikapi harta, selamat mereka. Terjadi perselisihan di awal, ya, manusiawi. Tapi begitu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wa ata'na. Tergiur harta, pengen punya, wajar. Tapi begitu ini tahu, diingatkan, ini haram, duit panas. Ini kotak, infak kotak dari kaum muslimin. Jangan ambil sepeser pun. Mereka menitipkan kepada Anda, bukan memberikan untuk Anda. Mereka cuma titip kepada kamu. Ini titip ya, tolong didistribusikan. Makanya dahulu sebagian kiai itu memberikan nasihat kepada kita, jadilah talang sing ora teles. Apa? Talang sing ora teles. Talang siapa? Apa talang? Talang air itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Talang. Itu talang bahasa Indonesia temenan ki. Ya insya Allah paham ya. Talang itu kan tempat lewatnya air.
jadilah talang sing ora teles. Maksudnya gimana? Anda itu cuma tempat lewat saja. Tempat lewat dari orang-orang kaya yang dia ingin hartanya ini bermanfaat, cuman dia sibuk atau tidak tahu disalurkan kemana. Anda ini jadi talang. Tempat lewatnya, tapi aja teles. Maksudnya aja teles kepriwe? Ajana sing mlebu mengsake dewek gue maksudnya. Kalau dari muhsinin kasih 100.000, ya udah salurkan berapa? 100.000 aja. Gari 30.000. Ki teles banget ki. Udah teles mani ke banjir ki. Hati-hati dengan fitnah harta. Ya. Makanya tidak sedikit di antara kiai-kiai dahulu ya, yang punya pesantren, cabangnya itu sudah puluhan atau ratusan di seluruh Indonesia. Cabangnya. Santrinya itu sudah ribuan atau ratusan ribu. Ketika meninggal dunia, dia belum punya rumah sendiri. Ketika meninggal dunia, dia belum punya rumah sendiri. Untuk dia sendiri belum punya. Karena yang dia pikirkan, saya ini cuma segera tempat lewat saja, lewat. Ada dana, bahkan dia sendiri berkorban untuk pondoknya. Tanah dia digunakan untuk pondok, duit dia digunakan untuk pondok. Ya. Jadi talang sing ora teles itu ada. Ada maksudnya bukan ada dalam talang ora teles ya kepriwe, masa bajunya mabur ya. Maksudnya ada dalam realita kehidupan seharian orang-orang yang betul-betul menjaga amanah dalam masalah harta. Gak barokah, tidak barokah. Ada infak kok diambil sendiri. Ada orang kaya menitipkan harta untuk dikembangkan kok buat kepentingan pribadi, tidak barokah. Ya. Tidak barokah itu bagaimana Ustaz? Bikin hati nggak tenang, bikin anak sulit diatur, bikin sakit-sakitan, bikin malas ibadah. Jangan sekali-kali makan duit-duit yang seperti itu. Ini pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Pelajaran yang keempat, Islam sangat menghargai ilmu. Islam sangat menghargai ilmu. Siapa yang tahu diambil dari mana? Hah? Tawanan. Tebusan tawanan. Apa tebusan tawanan tadi? Ngajarin baca tulis. Ya. Padahal saat itu kaum muslimin butuh dana atau tidak? Butuh, sangat butuh dana. Ya. Sangat butuh dana untuk pengembangan negeri Madinah, untuk pengembangan masjid, untuk pengembangan yang lain-lainnya, buat harta, buat persenjataan dan macam-macam. Akan tetapi Nabi SAW sangat menghargai ilmu. Bagaimana tidak? Ayat Al-Quran yang pertama kali turun saja bunyinya Iqra. Apa Iqra? Baca. Surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Agama yang menghormati ilmu. Maka kita jangan pernah berhenti mencari ilmu. Baca. Sehingga bisa dikatakan bahwa Nabi SAW adalah salah satu pionir pelopor penghapusan buta huruf dan buta aksara. Bisa dikatakan seperti itu. Maka umat Islam harus bisa baca, harus pinter, ilmunya bermanfaat. Jangan puas kita dengan ilmu yang kita dapatkan saat ini.
Amat disayangkan banyak di antara kita kalau lagi nunggu ngantri di rumah sakit atau nunggu ngantri di instansi apa gitu. Ngapain? Dulu sebelum ada zaman HP ya teklak, tekluk ya. Ngitungi wong sing liwat, cirol. Belas orang manfaat. Ya. Atau kalau sekarang zaman HP, wah, SMS-an, WA-an. Ya mending kalau misalnya yang dibuka sesuatu yang bermanfaat. Kadang-kadang main game. Ya Allah, istua si tulanan game. Orang main per temen. Ya. Bawa buku. Baca. Ya. Anehnya, justru malah negara yang penduduknya tingkat membacanya paling tinggi, kok ya bukan negara Islam, kok bukan Indonesia gitu ya. Malah negara-negara yang lain. Ayo dong, budaya membaca. Islam itu agama yang sangat menghormati ilmu. Baca. Ya. Sangu, buku, majalah, ya. Al-Quran. Ya. Dalam safar kita bepergian, sangu. Targetkan dalam bepergian ini rampung apa? 1 buku. Ya nggak usah buku yang tebel-tebel kayak gini. Buku tipis gitu. Yang kira-kira selesai bacanya. Sehingga kita dapat banyak hal yang bermanfaat buat kita. 4 pelajaran. Apa yang pertama tadi? Selain berikhtiar, jangan lupakan doa. Yang kedua? Perang dalam Islam adalah perang yang beretika dan bermartabat. Yang ketiga, mewaspadai ujian harta. Yang keempat, Islam sangat menghargai ilmu. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan demikian selesailah pembahasan tentang perang Badar. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.